Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bersama saya Dwi Rinatama dan tim Humas Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya, setelah pesta demokrasi di Indonesia yang sudah dilakukan pada tanggal 17 April 2019, di mana KPU juga telah mengumumkan Bapak Joko Widodo dan Ki Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Badan Pengawas Pemilu yang dimana wilayahnya tidak melaksanakan pilkada di tahun 2022, ngapain aja ya? Jangan salah, Bawaslu tetap melakukan tugas dan fungsinya. Contohnya dapat kita saksikan pada video seri pendidikan ini, di mana Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Untuk itu, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Selamat menyaksikan dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, selamat pagi. Dalam episode kali ini, kami Bawaslu Jakarta Selatan mengapresiasi atas kreativitas tim dokumentasi, tim sosialisasi, bahwa hari ini kita akan memberikan pendidikan pemilu dalam sebuah konten pendidikan pemilu melalui media sosial. Ini salah satu komitmen kami Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan pencerahan, memberikan pendidikan pemilu. Sahabat Bawaslu, berbicara Badan Pengawas Pemilu, tentunya kita tidak akan lepas dengan pengawasan, yang mana sesuai dengan regulasi, baik itu Undang-Undang Nomor 7 2017 maupun Undang-Undang Nomor 10 2016 yang sudah diputuskan oleh MK dengan putusan Nomor 55 tahun 2020, bahwa nanti baik itu Undang-Undang Nomor 7 ataupun Undang-Undang Nomor 10 akan disatukan menjadi Undang-Undang Pemilu. Kembali lagi sahabat Bawaslu, berbicara persoalan pengawasan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018, yang mana pada pasal 5 ayat 1, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan menggunakan strategi. Ada dua strategi. Pertama, pencegahan, dan kedua adalah penindakan. Dari dua strategi itu, yang pertama yang mana pencegahan itu dilakukan dengan metode sosialisasi, dengan metode seminar, dengan metode diskusi, ataupun melalui agitasi dan melalui konten-konten di media sosial, termasuk kali ini kita akan melakukan sosialisasi dalam bentuk konten media sosial tentang pendidikan pemilu. Sahabat Bawaslu, berbicara pengawasan meliputi pertama, pengawasan secara langsung. Seperti apa pengawasan secara langsung? Pengawasan secara langsung dilakukan di seluruh tahapan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana kita akan melakukan tahapan baik itu pemilu ataupun pilkada. Pemilu dan pilkada, setiap tahapan kita akan mengawasi secara langsung dan melekat, yang disebut dengan waskat, pengawasan melekat. Kedua, memastikan kelengkapan, kebutuhan, dan keabsahan dari semua dokumentasi, dari semua administrasi, dari objek pengawasan tersebut. Bisa dilakukan dengan berbagai riset data, analisa data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melakukan integrasi dengan pelanggaran pemilu, yang mana dalam hal ini pengawasan dilakukan dengan berbagai macam-macam yang
tadi disebutkan di atas. Selanjutnya, membuat analisa hasil pengawasan, yakni kami mempunyai alat kerja. Bagaimana tadi setiap tahapan baik itu pemilu ataupun pilkada, kita akan melakukan pengawasan melekat yang dinamakan dengan waskat. Di mana hasil pengawasan itu akan kami bubuhkan, akan kami dokumentasikan, yakni dengan alat kerja yang dinamakan POM-A. POM-A ini meliputi dari tanggal berapa kita mengawasi, di mana kita mengawasi, siapa pengawasnya, baik itu tingkatan RI, tingkatan provinsi, tingkatan kota, tingkatan kecamatan, tingkatan kelurahan, sampai dengan tingkatan TPS. Itu harus dibubuhkan hasil dari pengawasan yang dilakukan secara langsung di POM-A. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa dari POM-A tersebut, analisa dari hasil pengawasan yang dituangkan dalam sebuah POM. Kita akan menganalisa apakah ada indikasi pelanggaran ataupun tidak. Terlepas dari indikasi pelanggaran ataupun tidak, tetap POM-A, alat kerja pengawasan itu harus dibuat. Setelah dibuat, baik itu dari jajaran pengawas, mulai dari tingkat bawah, tingkat TPS sampai dengan tingkat pusat, itu harus melakukan penuangan hasil pengawasan di dalam POM-A tersebut. Nanti kita akan analisa apakah hasil dari pengawasan di lapangan itu terindikasi adanya sebuah pelanggaran ataupun tidak. Maka dari dua metode tadi, bahwa kita dinaungi oleh undang-undang. Undang-Undang nomor 7 2017, Undang-Undang nomor 10 2016 itu adalah landasan bahwa kita melakukan pengawasan di lapangan. Dan dituangkan dalam tata cara pengawasan, regulasi secara praksisnya ada di Peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2018. Dua, strategi pencegahan dan strategi penindakan. Pencegahan melalui sosialisasi, melalui diskusi, melalui workshop, dan melalui lain sebagainya, dengan melibatkan masyarakat tentunya. Elemen masyarakat, semua masyarakat, lapisan masyarakat, untuk berpartisipasi mengawasi semua tahapan kontestasi proses berjalannya demokrasi di negeri kita ini. Tanpa adanya pengawas, maka tidak akan dihasilkan sebuah demokrasi yang baik. Karena bukan hanya tugas penyelenggara saja, yakni Bawaslu dalam mengawasi, tetapi semua elemen masyarakat mempunyai hak dan tugas masing-masing dengan dinamakan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini adalah wujud daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Hak untuk mengawasi dan hak untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan. Maka dari itu, kewajiban pengawasan di semua tahapan adalah kewajiban seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang sudah diterbitkan, undang-undang yang berlaku. Sahabat Bawaslu, mungkin itu sekelumit dan selintas dari makna pengawasan, yang mana Bawaslu ini mempunyai tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban di sana. Kami berkomitmen dan kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita mengenal Bawaslu, mari kita mengenal penyelenggaraan. Karena apa? Peduli tidak peduli, kita sebagai warga negara Indonesia terhadap proses kontestasi demokrasi di Indonesia, tetap kita akan kena imbas dari hasil proses demokrasi tersebut. Siapapun yang memimpin, kebijakan akan berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, ketimbang kita acuh tidak acuh terhadap proses demokrasi, maka optimalkan kewajiban kita untuk
mengawasi semua proses demokrasi yang ada terkhusus di Jakarta Selatan. Sahabat Bawaslu, demikian yang bisa kami sampaikan. Cegah, awasi, tindak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.